melihat, ngerti bahwasanya sifat zat itu Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb itu Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita seorang hamba yang dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu bangsa yang gaib, malaikat itu bangsa yang gaib. Jin dan kita manusia ini Allah ciptakan duluan jin untuk ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dikatakan syahidahu fi kulli syai', akan mempersaksikan segala sesuatu yang dipandangan orang ini Allah. Ini gak sembarangan. Tapi memang Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari Shahib Hikam mengatakan itu. Kalau seorang ngerti Allah, kenapa? Kau akan mati, kau akan menemui akhirat, kau akan melihat alamul barzah yang paling dekat awal menemukan akhirat. Yaumul hasyr, kau akan dihimpunkan fi mahsyar, ketika di mahsyar, dan akan mempertanggungjawabkan amal-amal di mizan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mengatakan ana abduka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah wa inna syirkun la dhulmun adzim. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat seiring salam keharibaan junjungan besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perkumpulan Masya Allah yang penuh dengan limpahan barakah, curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah amin. Yang dikatakan majalis, tempat duduk al-khair yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk nyampe ke ila hadratillah, kebenarannya Allah subhanahu wa ta'ala biwasitati Rasulillah, dari perantara kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Yang pertama al-fakir hormati Ya Sayyid Abdurrahman, mata'an Allah betuli hadih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan dan abah sepuh. Mudah-mudahan sehat afiah, qabul hajat, panjang umur, diberkahkan ilmu dunia akhirat. Dan antum semua mudah-mudahan diberi Allah barakah rezeki halalan tayyiban wa barakan, dipanjangkan umur, diberkahi ilmu manfaat dunia akhirat, sehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyirik, suatu perkara yang menutup rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat mendatang ke Nabi SAW di mana mendapat kabar bahwa kata Rasul, semua dosa Allah ampunkan kecuali syirik. Kenapa? Karena kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq yang menjadi masalah seorang itu, dia bermasalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau hidup di dunia ini akan melihat perkara-perkara di dunia. Dikatakan ad-dunya sijnul mu'min, begitu menakutkan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan sesuatu yang menjadikan kita ini ngerti aturan
tatanan tuntunan adinu Muhammad, agama Nabi SAW. Asyirik ini terlepas orang itu dari aturan. Orang yang fasik dikatakan, gak mampu orang itu di akhir hayat husnul khotimah, jauh dari memandang orang-orang soleh, orang-orang alim, pandangan batinnya pun gak mampu melihat kepada al-khairiyah, kebaikan. Ini penyakit luar biasa yang Anda seorang itu dihinggapi penyakit ini, dia bermasalah dengan Allah, na'udzubillah min dzalik. Seorang akan pandai bersyukur Anda tambah iman orang ini kepada Allah. Allah nyorohkan kita takwa. Ittaqillah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Sesuatu yang mengganggu pikiran orang untuk menuju ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini, yang dikhawatirkan sesuatu yang menimbulkan kecenderungan selain kepada Allah. Memang munafik, orang-orang yang tergolong dia Islam, KTP Islam, anak keturunan dari Islam keturunan, atau orang ini wa na'udzubillah baru mengenal Islam. Wallahu alam, nggak ngerti apa yang Allah tentukan kepada setiap hidup iradah kepada kita. Asyirik ini penyakit yang nggak ada obat, nggak ada pertolongan. Ya, karena kita meminta pertolongan, ud'uuni astajib lakum, kepada Allah, salat, meminta kepada Allah, zakat, ketika Syawal, segala sesuatu. Fitrahnya seorang itu nggak akan menerima andai kata jauh dari iman. Kecenderungan orang syirik ini dia berpengaruh dengan iman seseorang. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari dalam Al-Hikam katakan, man arafa al-haqqa, takwa yang dikatakan orang membawa iman ini akan terselimuti hati orang itu, jantung, dengan keadaan yang memang merasakan kenikmatan kelezatan ibadah. Ini iman. Asyirik jauh. Pandangan kepada seorang alim merendahkan, karena merendahkan Allah. Wa na'udzubillah min dzalik, ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika itu mendapat laknat Allah. Dosa sudah enggak diampuni, dosa syirik, dan mendapatkan al'un, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ataukah dengan itu benda, duit, segala apa-apa, ada orang yang menyembah bahkan selain Allah. Ini enggak benar. Inna dina indallahil Islam. Kalau dikatakan kafah cukup, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini orang membawa iman, ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngerti Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala, kafah cukup orang ini. Wah, iman ini terpecah menjadi 70, dikatakan Rasul, dikatakan Imam An-Nawawi, Hadis Saraf An-Nawawi 77, di zaman Syekh Nawawi Banten kemudian sudah menjadi 99, ditambahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari hubbil watan minal iman, itu sudah 100 berarti. Itu karena memang seperti itu Allah. Asyirik ini satu tahapan pun nggak ada ngerti sama sekali akan Allah Subhanahu wa taala, karena bahkan ada yang sudah Allah tutup. Allah laknat. Inna syirkun la dzulmun adzim. Perkara yang enggak benar. Al-Luqman Al-Hakim yang mengatakan itu. Maka Syekh Ahmad bin Athaillah katakan, syahidahu fi kulli syai. Akan mempersaksikan Allah orang yang ia ngelihat, ngerti bahwasanya sifat zat itu Allah Subhanahu wa taala, Rabb itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang abd, hamba yang dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu bangsa yang gaib, malaikat itu bangsa yang gaib. Jin dan kita manusia ini Allah ciptakan duluan jin untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Terus dikatakan syahidahu fi kulli syai, akan mempersaksikan segala sesuatu yang dipandangan orang ini Allah. Ini enggak sembarangan. Tapi memang Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari Shahib Hikam mengatakan itu. Kalau seorang ngerti Allah, kenapa? Kau akan mati, kau akan menemui akhirat, kau akan melihat alamul barzah yang paling dekat awal menemukan akhirat.
yaumul hasyr, kau akan dihimpunkan fi mahsyar, ketika di mahsyar, dan akan mempertanggungjawabkan amal-amal di mizan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengatakan ana abduka. Sesuatu yang sifatnya hikmah. Al-hikam yang dikatakan kalam mutiara Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari itu yang menunjukkan begitu Syekh Ahmad bin Athaillah dikatakan tajuddin, begitu orang-orang alim jauh orang asyirik ini dengan apa yang dikatakan orang yang Allah beri ilham kepada mereka radhiyallahu anhum, kebaikan-kebaikan itu sehingga kita menjadi baik. Amantu billah, gak dia beriman kepada Allah, wa malaikatihi, gak ngerti malaikat Allah, wa kutubihi, gak ngerti Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi, terus Allah mengamanahkan, mewasiatkan kepada Luqman al-Hakim ini kepada kita, terus yang ngerti al-ihsaniyah, kebaikan. Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya kau gak akan diberikan ampunan Allah. Aku hanya menyampaikan apa yang dikhabarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan kita ini keterangan nur cahaya yang insya Allah jauh kita dari perkara yang memang itu perkara menjauhkan kita dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Salat orang munafik itu sia-sia, puasanya bahkan sia-sia. Orang yang memandang kebaikan setengah kepada Allah, orang ini gak akan mendapatkan surga, bahkan Allah laknat. Asyirik dikatakan 70 tahun dari jahanam itu Allah masukkan darkil asfali minanar, ke dalam lagi 70 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman al-Hakim dikatakan seseorang yang hidup mempunyai keutamaan yang Allah berikan, hikmah. Seseorang yang mendapatkan keterangan dari Allah, gak zalim, gak menempatkan sesuatu gak pada tempatnya, hati yang terbuka, ruang yang terisi. Hujatul Islam Abu Hamid katakan hati yang terisi ini hati yang mendapatkan ketenangan, berzikir dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan Al-Quran itu, dan menghidupkan sunnah Rasulullah yang dikatakan Syekh Nawawi Banten nawafil, yang menyebabkan seorang ini dirindukan surga. Bayangkan kita mendapat salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini maqam muhsinin, mukasyafah minal masyhurin, minal masturin, wa minal aqtabin, daripada wali-wali kasyafnya Allah, wali masyhurnya Allah, wali masturnya Allah, wali kutubnya Allah. Syekh Ahmad ibn Athaillah Sakandari melihat cara memandang Syekh Ahmad ibn Athaillah, cara memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setiap salat kita dianjurkan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maqam mujizat. Awal seorang itu diangkat darajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan jauh orang seperti ini dari sifat asyirik itu. Kedekatan seorang kepada al-khairiyah, kebaikan yang menjauhkan kita dari asyirik. La dzalmun kafar, bahkan bisa menyebabkan seorang itu kafir. Bahaya sesuatu yang menimbulkan kehancuran di hati dan keindahan ada ilmu nur yang menjadikan cahaya. Andai kata diibaratkan sesuatu yang masuk ilmu ke dalam hati ini menerangi hati. Rasulullah wuliduhu di Makkah, Nabi lahir Nabi Muhammad di Mekah itu dikatakan minadzulumati ila nur, dari ketidaktahuan, ya, dari zaman yang ngawur, kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah, bawah ke atas. Allah yang membuat itu, sunnatullah allati qad khalat min qablikum la'allakum tattaqun. Kita harus ngerti perkara apa? Ketidakyakinan seorang akan perkara-perkara iradah yang Allah kerahkan, walau itu ataupun itu nasih dalam Quran atau mansuh dalam Quran, ini yang menyebabkan gejolak orang-orang syirik ini semakin dia bertambah benci pada orang-orang yang Allah beri hidayah. Na'udzubillah.
Nikmatul jaza husnul khatimah Allah haramkan buat orang-orang yang menyekutukan Allah. Hati Allah yang kita bicarakan, sifat Allah yang kita bicarakan. Siapa Habibullah? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mengenali Rasulullah, Allah akan angkat derajat kita. Amin. Orang yang dekat kepada al-khairiyah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban terus dikatakan bulan yang mempersaksikan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad bin Athaillah pun dalam hikam katakan, arafal haqqa, siapa orang ini yang mengerti Allah subhanahu, mengenali Allah, bukan melihat zatnya Allah, ngerti Allah, mempelajari tentang sifat Allah, asma'il husna, ar-rahman, ar-rahim, al-malik, al-qudus, al-jabbar, kata wa kata, sampai as-samad dikatakan, sehingga terus dikatakan lam yalid walam yulad. Enggak yang seperti dikatakan orang yang mengandung. Begitu murka Allah. Luqman al-Hakim yang Allah berikan khabar li Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengenali Quran. Al-Hakim, Yasin wal Quran al-Hakim. Kita diperhatikan, kita rahasia. Kita ini rahasia Allah. Kau bisa tahu orang akan lahir tahun beberapa tahun yang nanti. Wallahu a'lam. Kita share rahasia Allah. Umat Nabi Muhammad yang Allah berikan futuh. Gak kepada umat-umat Nabi-Nabinya Allah yang lain. Luqmanul Hakim menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi-Nabinya Allah yang lain. Kita gak akan bingung mengenali itu karena Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa fatonah Nabi. Dengan apa dikatakan Raufur Rahim sifat Rasulullah. Allah betikkan, Allah sematkan fi Rasulillah dalam diri Nabi. Inna fatahna laka fatham mubina. Agama yang dibawa Nabi ini yang menebarkan rahmat kasih sayang Allah. Nabi menyampaikan kepada kita untuk kita ya'rifunallah, untuk mengenali Allah. Salat apa digunakan? Liya'rifunallah. Maka Syekh Ahmad bin Athaillah katakan arafal haqqa. Orang enggak salat ini hati-hati. Nggak boleh nggak ngerjakan sholat sesudah akil balik. Seorang anak punya anak nggak sholat, pukul. Kalau perlu bunuh sekalian. Kenapa? Karena nyusahkan, akan menghancurkan aliku anfusakum wa ahlikum nara. Milih mana hidup di dunia ini atau sengsara di akhirat. Wallahi jangan. Ta'isa abdu dinar. Duit itu yang bisa membeli kita akan dunia, kita kebutuhan kita di dunia susah ikhtiar. Tapi di saat Allah memberikan kesenangan karena iman yang dibawa, la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haqqa tuqatih. Disuruh kita takwa sebenar-benarnya takwa, mengerti Sya'ban, bulan salawat, di mana Allah menerangkan kemuliaan Nabi Muhammad. Ayat itu dihukumi salawat. Senang orang karena nggak mengatakan selain daripadanya Allah. Syahidahu bi kulli syai'. Wah, ini tingkatan luar biasa. Hikam Syekh Ahmad bin Athaillah seakan dari Tajuddin yang dikatakan nggak ada di zaman beliau hidup berani syirik-syirikan. Habis sama Syekh Ahmad bin Athaillah. Seakan dari kita sangat cinta orang-orang yang sidda'u alal kufar, bisa menyebabkan kafir. Bahasa ilmu kalam ngomongin Allah. Nggak kenal Allah kok nggak pernah sholat. Apa nggak sholat? Apa dalam arti dia nggak ngerjakan subuh? Bukan. Orang nggak sholat orang yang jauh dari lidah dia, hati dia, akal dia nginget Allah. Ini hati-hati. Orang sholat, orang puasa belum tentu diterima karena nifak, karena munafik. Wah, ibu orang nggak amanah, khianat, kadzab. Nah, itulah yang dikatakan bahaya seorang mendapatkan penyakit, yang penyakit ini stadium tinggi, tingkat berat. Ibarat penyakit ini udah memang bakal mati, vonis. Nah, itu hati-hati. Ayatul munafiku salasa. Ciri tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzab. Itu orang kalau ngomong nggak pernah dia jujur. Wa idza wa'ada akhlaf. Ketika berjanji orang ini ingkar. Wa idza tumina khana. Ketika diberi amanah khianat. Ini pengkhianat. Nah, syirik ini mengkhianati bukan hanya Allah. Ya bukan Allah. Ya, karena apa? Andai kata seorang itu punya mata, Allah yang memberikan mata. Kalau kita ngerti sifat kita manusia, kita ngerti. Maksudnya kita bisa ngerti sifat kita.
Kalau sifat Allah yang buat kita ngerti diri kita, kata Ustaz Ahmad Sayyid Wafa, guru Habib, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu dikatakan seorang ngerti dirinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begitu dikatakan dia di perut tahu Syekh Abdul Qadir. Ketika di masa di perut ini Syekh Abdul Qadir ngerti diri. Wahakata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hanya karamah yang Allah berikan kepada orang-orang muhsinin. Begitulah Imam As-Sadzili mendidik Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi sehingga adalah seorang Tajuddin Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu an sahib hikam. Kita melihat terus ini apa, ini yang dikatakan ketentuan Allah. Lah ini Allah. Seorang menyekutukan ini yang nggak masuk akal ini akan selamat apa enggak? Orang ini nggak membawa iman, kau akan terlihat akan Allah masukkan ke dalam neraka, dan kita akan menyaksikan orang-orang yang nggak syahid ke Allah. Ini hati-hati, orang kafir ini mati nggak bisa syahid ke Allah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menyerukan kita, manusia semua, kalau kita mengharap surga, syahadat. Jadi syarat orang melihat surga, hidup senang dunia akhirat, surga. Habib, lah dunia senang orang kafir. Kan akhirat. Di dunia apa? Dunia sebentar. Akhirat abadan, kekal fil jannah. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Sya'ban. Amin. Habib mendapatkan berkah Ya Asep Abdurrahman. Habib mendapatkan berkah antum semua. Kalau ada salah ucap apa dimaafin. Wabillahi taufiq wal hidayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.